Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Yanti Rianti. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Yanti. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi dan pada pembelajaran kedua. Ibu harap nanti anak-anak dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan sebaik mungkin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Untuk itu, jangan sekali-kali kita melakukan pemborosan dalam menggunakan kertas. Misal, kertas digunakan hanya untuk dirobek-robek atau digunakan untuk bermain yang tidak ada manfaatnya. Manfaatkanlah kertas untuk menulis, membuat hiasan, membuat sampul, dan masih banyak lagi. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Sikap Budi tersebut tentu tidak benar dan tidak patut menjadi contoh. Karena membuang-buang kertas sama saja pemborosan kertas. Dengan pemborosan kertas, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Maka dari itu, kita harus menghemat penggunaan kertas supaya tidak terjadi kelangkaan pohon di sekitar kita. Menggunakan kertas dengan maksimal. Jika terjadi kesalahan dalam menulis, sebaiknya dihapus, ditip X, atau ditimpa dengan potongan kertas. Cara menghemat kertas yaitu
dengan tidak menyobek-nyobek kertas, menggunakan buku yang masih ada sisanya, dan tidak membuang-buang kertas. Maka dari itu, sebaiknya kita menghemat penggunaan kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisanya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hidup bermasyarakat, semua orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itu, kita semua harus menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Masyarakat berhak mendapatkan oksigen dari pohon-pohon hijau. Supaya pohon-pohon ini tetap lestari, kita harus melaksanakan penghematan terhadap kertas. Karena seperti yang kita tahu bahwa kertas-kertas itu terbuat dari pohon. Salah satu cara lain untuk menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media pembelajaran pada materi pecahan. Ikuti instruksi berikut. Ambil selembar kertas bekas. Selanjutnya, potong memanjang menjadi 10 bagian sama besar. Tuliskan angka 1 pada potongan pertama. Lipat potongan kedua menjadi 2 sama besar. Tuliskan angka 1/2. Lipat potongan ketiga menjadi 3 sama besar. Tuliskan angka 1/3. Lipat potongan keempat menjadi 4 sama besar. Tuliskan angka 1/4. Demikian seterusnya hingga potongan ke-10. Berikut ini adalah 10 potong kertas yang sudah dilipat dan diberi angka. Dari 10 kertas tersebut, carilah kertas yang panjangnya sama dengan setengah. Didapatlah 3 potong dengan nilai setengah 2/4 yang terdiri dari 1/4 ditambah 1/4. Yang ketiga ada 3/6 yang terdiri dari 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Selanjutnya ada 4/8 yang terdiri dari 1/8 sebanyak 4 kali. Yang terakhir ada 5/10 yang terdiri dari 1/10 sebanyak 5 kali. Pecahan yang panjangnya sama tadi
juga bisa disebut pecahan senilai, seperti pecahan senilai untuk 1/2, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Masih ingatkah kamu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian pecahan? Ya, pecahan terdiri dari dua bilangan. Satu bilangan atas disebut pembilang dan bilangan bawah disebut penyebut. Perhatikan contoh di bawah ini. Hari ini Ahmad dan Amil akan bermain bersama. Mereka membawa bekal donat yang dibuatkan oleh ibu. Ibu Ahmad memotong donat menjadi 2 bagian. Sedangkan Ibu Amil memotong donat menjadi 4 bagian. Amil mengambil 2 bagian dari donat, maka nilai donatnya menjadi 2/4. Sedangkan Ahmad mengambil 1 bagian dari donatnya, berarti bernilai 1/2. Setelah dibandingkan, donat Ahmad dan donat Amil ternyata besarnya sama. Meskipun kedua donat tersebut memiliki nilai yang berbeda, yaitu 1/2 dan 2/4. Tetapi karena ukuran donat itu sama, maka pecahan tersebut dinamakan pecahan senilai. Perhatikan contoh di bawah ini. Siti dan Dayu dibekali roti oleh ibu mereka. Dayu memotong rotinya menjadi 4 bagian. Sedangkan Siti memotong rotinya menjadi 8 bagian. Dayu mengambil 2 bagian dari rotinya, berarti Dayu mengambil 2/4. Sedangkan Siti mengambil 4 bagian dari rotinya, berarti 4/8. Setelah dibandingkan, ternyata kedua roti yang mereka ambil berukuran sama, meskipun bernilai berbeda. Roti Dayu bernilai 2/4, sedangkan roti Siti bernilai 4/8. Jadi, dapat dikatakan kedua pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Dari contoh sebelumnya, dapat diketahui Ahmad mengambil potongan donat 1/2, sedangkan Amil mengambil 2/4. Meskipun kedua bilangan berbeda, tetapi setelah dibandingkan, ukuran donatnya yaitu sama, sehingga kedua nilai tersebut dinamakan pecahan senilai. Selanjutnya, contoh pada roti Dayu dan Siti. Roti Dayu berukuran 2/4, sedangkan roti Siti 4/8. Meskipun kedua pecahan tersebut berbeda, tetapi setelah dibandingkan, roti yang mereka ambil ternyata berukuran sama. Jadi, kedua pecahan tersebut dikatakan pecahan senilai. Kita sudah belajar mengenai pembuatan kertas, juga bagaimana cara menghemat kertas bekas, seperti dengan menggunakan kertas bekas menjadi media pembelajaran pecahan senilai. Kertas berbahan baku pohon. Untuk itu, kita harus banyak menanam pohon agar bumi kita tetap hijau. Semua pohon baik untuk kita tanam, jika pohon itu memiliki manfaat yang dapat kita rasakan. Siang ini, Beni akan menanam pohon jagung di kebun kakeknya.
Beni menanam dengan perasaan riang gembira. Ia bernyanyi lagu menanam jagung. Beni bernyanyi dengan intonasi yang tepat. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Baik anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Baik anak-anak, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan dengan sebaik mungkin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kalian harus terus belajar dan tetap semangat. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.